Satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab, dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun, kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Kita semua sudah mendengarkan ya pemaparan dari Kiai Ma'ruf Qasim, dan kita semua tahu siapa beliau. Ini ketika bareng dengan Gus Ajir. Gus Ajir itu santrinya Pak D. Taufik ya. Dan kalau kita lihat bareng-bareng, ini kan berada di tempatnya Gus Ajir. Pecinya itu semua putih-putih kayak kabel gitu kan. Iya, kayak gerombolan FPI, sukanya biar kelihatan lunah atau bagaimana, putih-putih semua. Nah, kembali ke apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Qasim kan. Ini termasuk mukibin, saudara-saudaraku. Di situ ketika ditanya bagaimana hukumnya ketika orang tidak percaya dengan nasabnya Habib itu nyambung kan itu. Apakah ini bisa menjadi kufur atau bagaimana kan gitu. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Qasim memang benar, membenarkan referensi Kiai Imad bahwa kita harus verifikatif. Ketika ada orang yang di situ mengaku cucu Nabi, harus kita verifikasi. Harus orang yang mengaku itu bisa membuktikan gitu. Itu menurut Ibnu Hajar seperti itu. Akan tetapi di kitab yang lain, kata Kiai Ma'ruf Qasim, Ibnu Hajar juga mengisbat nasab Pak Ali katanya. Nah, kalau sudah qala Ibnu Hajar, kita kan harus taslim, begitu penjelasannya. Nah, ini ada tulisan dari Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri Nur, Pondok Pesantren Salafus Sholihin Batu Ampar Pamekasan. Apa judulnya? Hanya orang bodoh yang menganggap kitab sahabat Ibnu Hajar mengisbat nasab kaum habaib. Nah itu, dengarkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami telah tegas dalam kitabnya bahwa siapapun yang mengaku keturunan Nabi sebaiknya dicurigai dan diverifikasi kebenarannya, sehingga tidak salah menganggap keturunan Nabi Muhammad SAW pada yang sama sekali bukan keturunan Nabi. Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabis syarif wa dhabatuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Sebaiknya bagi seorang mempunyai kecurigaan terhadap nasab mulia ini dan memverifikasi setiap orang yang mengaku bernasab mulia tersebut, agar tidak gampang mengaku bernasab pada Nabi Muhammad SAW kecuali secara benar. Referensinya adalah As-Sawa'iqul Mukhriqah jilid 2 halaman 537. Jadi jelas di sini Ibnu Hajar menjelaskan itu semua, tidak asal ngaku-ngaku tok tanpa diverifikasi. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa nasab yang betul-betul tersambung pada baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan tersesat dengan kekufuran, kemurtatan, bahkan dengan dosa besar sekalipun. Nah, ini penjelasannya.
Ini sangat tepat sekali nasab kaum habaib diverifikasi dan diteliti. Karena banyak di kalangan mereka yang sampai pada kesesatan, kekufuran, dan kemurtatan. Contoh yang Kristen Thomas Riwu Asekap, pendeta Tangerang, yang Syiah pembenci dan pencela sahabat Nabi seperti Umar Syahab, Bakir Muhammad Al-Habsyi, IJB, Ahmad Al-Idrus, Ahmad Barubah, Abdullah Al-Haddad, Pondok Pesantren Al-Itsroh, kan itu. Juga yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan seperti Muhammad Ali Hinduan, Yusuf Al-Qudri, dan yang lainnya. Bahkan kesesatan ini itu ditunjukkan mulai dari kakek moyangnya. Seperti Allah katanya menampakkan diri di Hadramaut, Yaman di saat lahirnya Al-Faqihul Muqaddam. Dan wujudnya Allah bisa dilihat dari Arfa, referensi Al-Burqatul Musyikoh halaman 110. Habib Abu Bakar bin Salim bersekutu dengan Allah dalam keratonnya, Al-Mulku, referensi Al-Waraqat halaman 303. Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad dapat mengatur alam semesta, referensi Qurratun Nadir halaman 294. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali mengaku Allah pada orang pedalaman, referensi Al-Masyra'ur Rawi halaman 112 manuskrip. Habib Ahmad Al-Habsyi menghalalkan yang diharamkan seperti memencet payudara, dan gitu kan. Referensi Kunuzus Sa'adah halaman 237 dan lain-lain, banyak seambrek itu. Naam, al-kufru ing furido wuku'ahu lihatin min ahlil baiti wal ayadu billah waladhi yaqta'un nisbatu bainaman waku'a minhu wa baina syarafi sallallahu alaihi wasallam wa inama kultu ing furido li annani akadu an ajlumah anna haqiqatal kufri la taqa'u mimman ulimat tisolu nisbatus sahihi bitilkal bid'atil karimati hasyahumullah min dhalik wa qad ahala ba'duhum wuqu'a nahwa zina awil liwati mimman ulima syarafu famadhannuka bil kufri. Jika dipastikan ada kekufuran pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait, maka itu dipastikan nasabnya terputus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perkataan saya ini, jika dipastikan karena saya memastikan tidak mungkin keturunan Nabi yang betul-betul bersambung nasabnya padanya bisa kufur atau tersesat, bahkan berzina, berliwat pun itu tidak mungkin. Referensi Al-Fatawa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar halaman 199. Maka sangat tidak relevan jika redaksi dalam kitab Thabatu Ibnu Hajar di halaman 212, 214 dinisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami dengan 3 alasan. Yang pertama, sanad gurunya yang menyambung antara beliau dengan Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus tidak disebutkan, karena Abu Bakar Al-Adn bin Abdullah Al-Aidrus wafat tahun 914 Hijriah, sedangkan beliau lahiran pada tahun 909 Hijriah. Berarti hanya berjarak 5 tahun, tidak mungkin dapat ijazah langsung pada usia tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisan persis dengan yang berada dalam kitab Al-Juz'ul Latif tidak mungkin seceroboh itu, kecuali beliau hanya memindahkan saja tanpa mengkoreksi. Yang ketiga, telah disepakati oleh ulama kaum habaib Alwi bahwa tasawufnya dimulai dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam melalui Abu Madyan. Melalui kerancuan tersebut, maka dipastikan redaksi tersebut adalah tambahan dari 2 muridnya, Asy-Syaifi dan Al-Faqihi. Karena 2 muridnya inilah yang menisbatkan kitab ini pada gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jika kitab ini dipaksakan untuk pengisbatan nasab para habaib atau sebagai alat pendukung untuk mengsohehkannya karena menganggap valid karya Ibnu Hajar Al-Haytami, maka
Tidak bisa dengan 4 alasan. Yang pertama, penyebutan silsilah khirqah di sini bukan sebuah pengakuan, akan tetapi hanya pengambilan berkah gurunya saja. Wa innama asbata hadza huna tabarrukan bi dzikri sholihin waqtifaan lil mukatsirin min a'immatil hadis la bi kauni mu'tamidan sihhatat sholiha bal hiya munqati'atan fi ghairi ma wudi'a. Saya tetapkan di sini untuk menulis nama silsilah sanad yang tersambung hanyalah mengambil berkah dari orang soleh dan kebanyakan para imam ahli hadis. Bukan saya berpegang bahwa itu sah bersambung, tetapi banyak yang terputus dan ada pada bukan tempatnya. Referensi Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 168. Yang kedua, kitab ini bukan dimaksudkan untuk pengisbatan dan pengakuan keabsahan nasab seperti keterangan tersebut, akan tetapi hanyalah tabarruk. Imam As-Subuki dalam fatwanya mengatakan kullu maktubin laisa li maksudihi asbatan nasabi lam nahmilhu ala isbatin nasabi wala yajuzu at-ta'alluqu bihi fi isbatin nasabi idza kana maqsuduhu wairuhu. Setiap catatan yang tidak dimaksudkan untuk pengisbatan nasab, maka kami tidak membawanya pada pengisbatan nasab dan tidak boleh dikaitkan dengan pengisbatan nasab bila maksudnya yang lain. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, kitab yang bukan dimaksud untuk mensokhehkan nasab hanyalah pengakuan yang bersifat dugaan, bukan sebuah ketetapan pasti, sehingga itu termasuk dokumen yang meragukan. Wasbutun nasabu bil alamatil wadihati wa bil bayyinati sabitati wa la yasbutu bisyubuhati. Nasab itu bisa tetap atau sokheh dengan tanda-tanda yang jelas dan bukti-bukti yang tetap, dan tidak bisa tetap dengan keserupaan. Referensi Rosail fil ilmil ansab halaman 105. Yang keempat, kitab Sabatnya Ibnu Hajar ini harus diverifikasi kebenarannya. Dari mana sumber pengambilannya? Karena kitab ini tidak tabik tergolong kitab yang terindikasi palsu dan dusta dalam nasab. Wa min madhanil wadmi wal kidbi fil ansabi kabut tasawuf wal akhbari was suhufil akhbariyati allati laisa min sya'niha ilmun nasab. Sebagian dari dokumen yang terindikasi palsu dan dusta dalam nasab adalah kitab tasawuf, kitab sejarah, dan kitab cerita yang tidak ada kaitannya dengan ilmu nasab. Referensi Rosail fi ilmil ansab halaman 164-165. Setelah diadakan penelusuran, ternyata kitab Sabat Ibnu Hajar ini hanyalah menukil atau memindah saja dari kitab Al-Juz'ul Latif karya Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus, dan ini dijelaskan di kitab ini di halaman 20. Berarti tetap sumbernya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, sehingga tidak bisa kitab Sabat Ibnu Hajar ini dijadikan hujah atau referensi yang bisa diterima. Layah taju bikasrotil masodiri idza kanat kulluha tanggilu min aslin wahidin. Artinya tidak bisa dibuat hujah banyaknya sumber-sumber apabila sumber-sumber tersebut dari sumber-sumber yang tidak valid. Referensi Muqaddimah fi ilmil ansab halaman 85. Dan kaidah umum dalam pandangan ulama, innamaka natabingan li ghairihi fil wujudi la yang faridu bil hukmi bal yadkhulu fil hukmi ma'a madbunihi. Setiap pernyataan atau kitab yang dokumen yang mengikuti pernyataan sebelumnya, maka hukumnya sama dengan yang sebelumnya. Referensi Al-Wajiz halaman 331. Sedangkan kitab yang sebenarnya adalah kitab Al-Furqatul Musiqah yang jelas-jelas palsu. Idza urifal wadi'u wa urifat illatul wad'il jarihati intafal istidlal. Ya, artinya
apabila sudah diketahui peletak penyusun nasab tersebut dan sudah diketahui jelas terdapat kecacatan hukum, maka sudah tidak bisa dibuat landasan dalil. Referensi Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 85. Jadi memang benar kalau ditelusuri ya, kitab sahabat Ibnu Hajar ini ya referensinya berasal dari, nah, kita semua sudah mendengarkan penuturan dari Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri Nur, Pondok Pesantren Salawus Sholihin Batu Ampar Pamekasan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Qasim ya, mukibinya Pak Alwi ketika bersama Gus Ajil itu terbantahkan, tapi tidak bisa dijadikan dalil kan, referensi lagi. Karena apa? Kata beliau, pola Ibnu Hajar kita taslim ya, kita telusuri dulu gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.